Bisa karena mungkin kalau model debat begitu nggak siap secara substansi gitu, nggak siap juga secara performance, atau ya secara kesehatan, bisa macam-macam sih faktornya. Makanya yang dites itu bukanlah bahasa Inggris, yang dites itu adalah kemampuan berbahasa Indonesia pasangan calon presiden wakil presiden. Kalau dia blunder, dia jarang debat, dia diteriakin dinasti, elektabilitasnya malah naik kok gitu. Program Tribuners on Fokus. Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, sejumlah drama terjadi menuju debat Capres-Cawapres resmi yang nantinya akan dilaksanakan oleh KPU, yang mana diawali dengan polemik, tidak adanya debat khusus Cawapres tanpa didampingi Capresnya, begitu ya. Saat ini juga sejumlah pasangan calon mengeluarkan usulan-usulan yang kembali menuai polemik untuk publik. Untuk membahas hal tersebut, Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Lingkar Padani, ada Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat datang di On Focus. Terima kasih sudah bergabung. Yuk, Ya, siap. ya Bang ya. Oke, Bang, Ya, ini siap, alhamdulillah. Alhamdulillah kita membahas soal tema bagaimana drama panjang jelang debat Capres-Cawapres ini terjadi. Sebagai pengantar awal, saya mau minta komentar dari Bang Ray dulu soal drama yang terjadi jelang debat Capres-Cawapres ini, Bang. Sebetulnya dramanya nggak perlu ada kalau seluruh capres dan cawapres ya memang siap menuju debat ini gitu. Mhm. Drama itu terjadi karena kan mungkin ya ada yang mau mencari celah dari aturan yang berlaku di dalam debat yang dimaksud gitu. Mulai dari komposisi, dari apa namanya itu cara, kemudian dari model dan sebagainya. Jadi kalau itu dipersoalkan tidak menuju ke arah yang lebih baik misalnya, ya tentu karena mungkin ada di antara mereka yang nggak siap dengan model yang dipakai sekarang ini gitu. Hmm. Nah itu yang memunculkan apa namanya itu ya drama-drama seperti yang disebutkan tadi. Kalau semuanya siap ya dan semuanya merasa bahwa model yang sekarang ini baik, kecuali ada ya ide yang lebih baik ya, ide Mhm. yang lebih menjadikan apa namanya debat ini lebih berbobot gitu. Saya kira tidak ada yang mau menolak itu gitu. Tapi kalau apa namanya itu apa namanya pikirannya ya, caranya, kemudian juga idenya justru lebih mundur, lebih mencocokkan diri pada orang per orang gitu, ya tentu itu yang akan mendapat tantangan ya, kemudian juga mendapat penolakan dari sebagian masyarakat gitu. Nah itulah yang membuat menurut saya debat ini menjadi penuh dengan drama seperti yang disebutkan itu tadi. Mhm. Karena ada mungkin ya dari tiga pasangan calon ini yang nggak siap dengan format seperti yang pernah kita pakai di 2014 yang lalu gitu. Atau 2019 yang lalu gitu. Hmm. Tidak siap untuk kemudian menjalani debat Cawapres-Cawapres, artinya ketidaksiapan ini juga memang karena untuk tidak terjadinya blunder di dalam perdebatan tersebut, atau Bambang ini melihatnya lebih karena memang situasinya adalah kapabilitas dari sosok ini yang memang tidak siap untuk melakukan debat melawan pasangan-pasangan lain. Seperti apa kecenderungannya, Bang? Ya bisa apa saja Hmm? ya, bisa karena mungkin kalau model debat begitu nggak siap secara substansi gitu, nggak siap juga secara performance, atau ya secara kesehatan, bisa macam-macam sih Hmm? faktornya. Nah, tapi dari semua faktor itu, itulah yang mau dicari kan. Model yang mungkin lebih cocok bagi orang per orang ya. Lebih cocok bagi pasangan calon presiden, wakil presiden tertentu. Nah, Hmm. itu efeknya ya seperti yang kita tadi sebut. Muncullah drama-drama dari yang menginginkan supaya pasangan calon presiden, wakil presiden itu bersamaan. Lalu model debat dikurangi, tapi lebih banyak pemaparan begitu ya Hmm. dan sebagainya itu. Jadi kalau tanya motif, ya motifnya bisa banyak. Dari tidak siap secara substantif, tidak siap dalam hal penampilan, atau tidak siap dalam hal kesehatan. Misalnya kan ada saja, ya mungkin ada yang nggak siap kalau terlalu lama berdiri gitu ya. Atau mungkin ada orang yang nggak siap kalau terlalu lama diajak fokus pada isu-isu tertentu gitu.
Nah itu bisa mungkin tuh ya, dengan faktor-faktor yang seperti itulah yang mengakibatkan ya tadi ya munculnya drama-drama itu. Gitu. Oh, oke, kalau dari sisi TKN Prabowo Gibran ini kan memang mengusulkan agar sanggahnya dikurangi begitu ya Bang ya, atau dihilangkan dan diperbanyak agar bisa penyampaian gagasan saja dibandingkan dengan sanggahan. Komentar Bang Ray seperti apa? Ini lebih baik di porsi debat yang lama, memang ada porsi sanggah dan juga gagasan, atau yang diusulkan ini juga bisa jadi salah satu opsi Bang? Saya juga sebenarnya kurang mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh tim Prabowo Gibran gitu. Di satu segi mereka dulu kan orang yang paling sering mengajak orang adu gagasan gitu ya. Tapi begitu forum-forum adu gagasan dibuat, ya mereka justru yang paling sering absen dalam forum-forum gagasan itu. Tapi selalu ngajaknya, ayo dong, adu gagasan dong, adu gagasan gitu. Pun juga dengan KPU ya debat ini gitu. Nah mereka minta supaya ya apa namanya itu sanggahan-sanggahan dikurangi, tapi lebih banyak apa namanya itu pemaparan visi misi gitu. Tapi kalau kita baca misalnya komentar-komentar mereka terkait dengan mengapa Gibran lah dalam hal ini banyak absen dalam debat-debat, ya mereka selalu mengatakan nggak usah yang ngapain lagi debat-debat kan sudah ada visi misi yang tertulis gitu. Nah kalau begitu ya ngapain juga visi misi itu dibacakan lagi di forum debat kan sudah ada yang tertulis juga gitu. Kalau pakai logika itu ya kan gitu. Ngapain lagi jadi 2 kali kerja? Udah ada visi misi, kemudian visi misi dibacakan lagi di forum debat gitu. Jadi saya melihat tidak konsisten ya dalam hal membangun argumen dalam hal ini gitu. Ketika adu rekam jejak, mereka minta supaya adu gagasan. Ketika forum adu gagasan dibuat, ya mereka banyak absen. Lalu nanti tunggu debat di KPU resmi. Ketika debat KPU resmi mau dibuat, ya mereka menyatakan apa namanya itu nggak usah pakai apa namanya itu ya apa namanya sanggah-sanggahan, perbanyak aja pemaparan visi. Nah, bukankah mereka juga yang mengelak dengan menyebut bahwa visi misi itu sudah diserahkan ke KPU kala diminta supaya datang di forum-forum debat gitu. Nah, kalau visi misi yang sama masih dibicarakan juga di debat ya ngapain lagi gitu kira-kira tuh. Itu satu ya. Nah, yang kedua adalah debat namanya juga debat. Itu sebetulnya forum sanggah menyanggah. Nah, namanya debat ya. Kecuali diskusi. Nah, kalau diskusi forum adu ide, adu gagasan gitu. Tapi kalau namanya debat, forum sanggah menyanggah. Gitu loh. Namanya debat. Kan yang di dalam undang-undang itu dinyatakan debat calon presiden wakil presiden. Yang namanya debat ya forumnya sanggah menyanggah. Ya, beda dengan diskusi, ya, beda dengan seminar, ya kan, beda dengan kampanye-kampanye lain. Nah, kalau kampanye lain itu bisa monolog, seminar bisa monolog ya. Monolognya seminar ya tetap ada diskusinya kan, ada orang yang diminta untuk memberi pertanyaan ataupun tanggapan. Nah, forum debat itu adalah forum saling sanggah menyanggah. Loh, kalau saling sanggah menyanggahnya dikecilkan ya namanya lagi bukan lagi forum debat gitu. Gitu. Kalau pakai kata debat ya, kecuali Anda menyebut maaf, presiden dan wakil presiden wajib ikut serta untuk menyampaikan visi misi. Nah, itu lain lagi cerita tuh. Kalau redaksinya begitu menyampaikan visi misi ya udah, memang pemaparan lebih banyak dari sanggah menyanggah gitu loh. Tapi kalau redaksi di undang-undang itu mengatakan debat, ya itu memang forum sanggah menyanggah. Bahkan visi misinya menurut saya nggak perlu panjang-panjang. Cukup 15 menit. Nah, yang 15 menit itulah yang apa namanya itu diuji ya oleh kandidat-kandidat lain gitu, oleh calon presiden yang lain gitu. Ini kan memang debat yang diminta oleh pasangan Prabowo Gibran ini kan dikurangi sanggahnya, diperbanyak gagasan. Namun kalau publik melihatnya kan memang yang dinantikan adalah momen sanggah, bisa saling berdebat, bisa saling adu argumen satu sama lain. Seperti itu Bang Ray. Ini bukan soal publik. Ini soal apa yang disebut di dalam undang-undang, itu maksud saya. Nah, kalau disebut di dalam undang-undang itu, calon presiden, wakil presiden wajib menyampaikan visi misi mereka. Nah, itu artinya pemaparan lebih banyak daripada sanggahan-sanggahan. Tapi kalau di undang-undang disebut calon presiden, wakil presiden
harus hadir di dalam forum debat. Yang namanya debat ya sanggah menyanggah, pemaparan dikurangi gitu loh. Itu Hmm. aja. Ini bukan soal masyarakat butuhnya bagaimana gitu. Hmm. Undang-undang itu memerintahkan apa? Kalau undang-undang itu memerintahkan, misalnya ya, calon presiden wakil presiden itu harus menyertakan LHKPN. Nah ini enggak, ya sudah bawa LHKPN-nya. Apakah masyarakat membutuhkannya itu hal lain? Karena undang-undang memerintahkannya begitu gitu loh. Hmm. Oke, baik. Masih juga yang kemudian menjadi salah satu saran dari tim Prabowo Gibran untuk kemudian membuat debat cawapres-cawapres ini bisa menggunakan bahasa Inggris. Alasannya adalah untuk bisa dilihat bagaimana kecakapan dalam pergaulan internasional. Saya mau minta komentar dari Bang Rey. Iya, iya, iya. Nggak, nggak usah dikomentarin kalau yang begitu itu. Nggak ada substansinya. Lah ini kan kita mencari calon presiden untuk 274 juta rakyat Indonesia. Hmm. Kalau ia berkomunikasi dengan bahasa Inggris, terus yang paham bahasa Inggris itu berapa dari 270 juta rakyat Indonesia ini? Dia sebenarnya sedang kampanye untuk siapa gitu loh. Hmm. Ada-ada aja. Salah satu Kalau pakai permintaan yang ukuran, iya, maksud saya kalau pakai ukuran-ukuran kayak begitu tuh jangan-jangan Pak Jokowi juga dulu nggak lolos tuh. Iya kan? Gitu. oke, Gak usah bukan jadi dikomentari lah, itu terlalu aneh itu. oke, baik, bukan jadi bagian yang substansial harus kemudian dilakukan debat Enggak, menggunakan ya bahasa Inggris menurut seperti saya itu ya, Bang ya. siapapun yang ini ya, yang membuat ide itu, keluarkanlah ide yang membangun masa depan kita. Kita ini sudah dalam tradisi, bukan dalam tradisi, dalam kemauan untuk menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa internasional, Hmm. bukan sebaliknya gitu. Ya kan, Malaysia udah mencanangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN gitu. Lah kalau kita masih nggak pede dengan bahasa Indonesia kita sendiri, lalu meminjam bahasa Inggris untuk menguji kualitas calon presiden kita, maksudnya apa gitu loh. Nah di luar ya undang-undang yang menyatakan bahwa setiap calon presiden itu wajib menggunakan bahasa Indonesia di forum manapun ya, gitu. Hmm. Jadi yang dites kepada calon presiden itu bukan bahasa Inggris, kemampuan mereka berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu sebetulnya yang perlu dites itu. Karena konstitusi mengamanatkannya, ya, apa namanya, Sumpah Pemuda mengamanatkannya, undang-undang mengamanatkannya. Lalu sekarang kita punya keinginan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional, ya, setidaknya di lingkungan ASEAN gitu. Jika mungkin itu di lingkungan Asia kan. Nah, bahkan kemarin kan seingat saya UNESCO ya, apa ya, kan UNESCO ya, Hmm. yang bahasa Indonesia itu apa yang ditetapkan sebagai bahasa UNESCO itu. Ya, betul. Memang sudah masuk untuk menjadi bahasa yang digunakan di luar Nah, negeri juga bahasa Indonesia, Bang. sudah begitu kok masih ada yang berpikir supaya kita pakai bahasa Inggris gitu loh untuk menguji keterampilan calon presiden wakil presiden. Kan nggak masuk akal itu menurut saya. Mhm. Jadi ide-idenya itu ya ide-ide yang membangun bangsa dan negara ini dong. Ya, makanya saya katakan nggak usah ditanggapi lah ide yang kayak begitu itu ya kan. Jadi justru kita menginginkan supaya bahasa Indonesia itu bahasa internasional, dikampanyekan sedemikian rupa. Makanya yang dites itu bukanlah bahasa Inggris, yang dites itu adalah kemampuan berbahasa Indonesia pasangan calon presiden wakil presiden. Hmm. Sejauh apa gitu loh kira-kira bahasa Mhm. Indonesia mereka, sebagus apa? Karena pada dasarnya ya cara menyampaikan sesuatu itu berhubungan dengan cara baca seseorang. Sejauh apa seseorang itu memiliki pengetahuan, sejauh apa seseorang itu memiliki apa namanya itu kemampuan akademik, itu bisa dilihat dari cara dia bertutur kepada masyarakat. Hmm. Oke, Nah, maka terkait yang diuji itu eh, adalah ya kemampuan berbahasa Indonesianya mereka, bukan berbahasa Inggris gitu. hmm.
Yang harusnya diuji justru kemampuan berbahasa Indonesia, bukan Hmm. berbahasa Inggris. Oke, Bang Rey. Kalau kita melihat di beberapa diskusi, tadi juga Bang Rey sempat menyinggung apa sebenarnya motif hingga membuat beberapa usulan, termasuk diantaranya Mas Gibran yang mengatakan, saya hanya akan datang debat di debat KPU dan tidak akan datang debat lain selain debat resmi dari KPU. Kalau kita membicarakan soal motif yang kemudian dilakukan oleh tim Prabowo Gibran, termasuk Mas Gibran sendiri, apa ya sebenarnya analisis Bang Ray kenapa hal ini terjadi, Bang? Ya, jujur saya nggak tahu. Meskipun masyarakat udah mulai, kalau saya lihat ya di berbagai platform media sosial, masyarakat sih punya pendapat sendiri-sendiri gitu ya. Hmm. Kalau saya sendiri nggak tahu. Nah, cuman bagi saya itu merugikan pihak Gibran ya, gitu. Hmm. Itu satu. Tapi boleh jadi karena memang mereka udah yakin dan percaya akan menang. Ya, jadi mereka merasa nggak perlu lagi dah debat-debat itu, tuh kita udah menang begitu. Setidaknya melalui survei kan. Gitu ya. Ya. Nah, jadi mungkin karena itu nggak perlu tampil lagi di banyak ini kan mereka bahkan tidak mengambil jatah kampanye kan untuk kampanye gitu. Hanya 3 hari ya dengan Hmm. tambah seingat saya ya 2 hari masa liburan. Nah, berarti cuma 5 hari dalam seminggu mereka kampanye. Ya. Dan dalam kampanye itu pun tidak ada forum-forum diskusi, nggak ada forum-forum tawar menawar ide. Ya, selain ya itu seperti yang digambarkan di sini bagi-bagi susu, ya kan, Hmm. makan siang gratis, ya kan gitu. Nah, jadi saya nggak perlu menyebut karena saya kira masyarakat sudah sangat paham dan sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri ya mengapa yang bersangkutan tidak berkenan hadir di forum-forum debat yang diadakan oleh masyarakat. Hmm. Padahal itu menurut saya ya justru apa namanya itu ya forum yang paling tepat gitu. Sebab di KPU itu apa namanya forum debat KPU itu ya sedikit agak mekanistik gitu. Karena formatnya kita udah tahu kan. Dan mungkin juga pertanyaannya udah serba, kadang-kadang mungkin serba basa-basi lah ya, serba makro. Tapi kan kalau ketemu dengan rakyat, berbicara dengan mereka, ya, di forum-forum, bisa pertanyaannya tuh unpredictable, nggak diduga. Dong siapa yang bisa ngaturnya kan? Forum Ya. sebegitu banyak kan, gitu. Nah, oleh karena itulah mestinya ya, kalau mau betul-betul menguji diri ya, soal kesiapan, kemampuan, datangi forum-forum itu. Ya, makanya saya katakan sebetulnya yang rugi itu ya Prabowo Gibran-nya. Justru dengan mendatangi forum-forum itu, ya mereka tanda kutip ya menaklukkan forum ke forum gitu kira-kira. Nah, Hmm. itu yang akan menimbulkan keyakinan orang ya kepada calon presiden wakil presiden ini karena ya dia mampu kok berdialog dengan rakyat, berbicara dengan rakyat ya. Ya, lalu mencari solusi, menyanggah ya. Nah, itu apa namanya itu pentingnya debat-debat itu gitu supaya mendekatkan kita dengan masyarakat. Pemimpin itu kan baiknya lahir dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain gitu. Tempur di sini, forum ini, tempur lagi besok gitu. Apalagi seperti Gibran kan yang semua orang tanda kutip ya belum mengenal kiprahnya di tingkat nasional. Justru sebetulnya dengan dibuatnya forum-forum itu memperlihatkan kemampuan dirinya sehingga keraguan orang terhadap kapasitas dirinya itu bisa dihilangkan dengan menghadiri debat-debat itu, Hmm. dengan menghadiri forum-forum itu. Gitu. Bukan sebaliknya menghindarinya gitu. Dengan dia hadir ya, dia datang di situ menjawab berbagai pertanyaan yang tidak terduga seperti kemarin lah misalnya, bagaimana kiat Bapak menurunkan harga cabai gitu, ya kan? Seperti apa gitu. Ditanyanya begitu, nggak terduga. Nah disitulah kesiapan dia sehingga nanti karena ia sering datang, ia sering berdebat, ya berdialog dengan masyarakat itu, orang melihatnya bahwa dia mampu kok ya menghadapi forum demi forum gitu. Yang Hmm. dalam bahasa saya tadi itu menghadapi ya pertempuran demi pertempuran gitu. Dan itu yang mengasah dia makin dewasa, makin matang, ya, makin apa namanya itu ya dipercaya oleh publik. Bukan sebaliknya menghindarinya gitu kira-kira. Oke. Tapi di Nah, kondisi tapi ini kalau kan Anda memang tanya apa hmm, motifnya, saya tidak tahu. Gitu.
Kalau di kondisi ini yang kemudian publik bisa lihat kan Mas Gibran mengatakan tidak akan berdebat. Kemudian yang kampanye kemarin juga sempat menjadi blunder juga Bang Ray ketika asam folat dan juga asam sulfat ini terbalik begitu kan ucapannya. Ini kan apakah kemudian ini juga bisa dilihat ketidakmauan Gibran berdiskusi dengan publik juga karena takut blunder yang justru efeknya malah ke elektabilitasnya semakin turun atau seperti apa? Ya nggak tahu. Kan saya bilang nggak tahu saya kan gitu. Tapi ya kan kalau kota survei kan elektabilitasnya nggak turun, naik terus kan. Hmm. Betapapun dia blunder sana sini ya kan. Kalau kata survei naik terus. Ya jangan-jangan karena begitu dia blunder-blunder terus ya kan. Kan kalau kan kata survei dia naik terus nih elektabilitasnya meskipun berkali-kali blunder kan. Nah kan kalau kita buat kesimpulannya blunder membuat Gibran elektabilitasnya naik gitu loh, Mbak. Jangan-jangan blunder itu ya dibuat sengaja supaya elektabilitasnya naik. Mungkinkah itu terjadi? Ya mungkin kalau di Indonesia, kalau di negara lain saya nggak yakin gitu ya. Kalau di Indonesia kata survei mungkin gitu loh. Tapi kalau di negara lain saya nggak yakin blunder-blunder presiden itu menaikkan elektabilitas. Tapi kalau di Indonesia kalau kata survei mungkin blunder-blunder seseorang menaikkan elektabilitas gitu. Terus apa mau dikata lagi kalau gitu ya kan? Makanya mau jadi kalau tadi misalnya pertanyaannya apa sih sebab dan alasan mengapa Gibran tidak datang hadir-hadir di debat? Ya salah satunya ya supaya menaikkan elektabilitasnya. Loh kok bisa? Ya kata survei begitu. Kalau kata survei kan Gibran dinasti elektabilitas naik. Kata survei Gibran nggak datang debat-debat elektabilitas naik. Menurut survei juga Gibran sering blunder elektabilitas naik gitu. Jadi semakin banyak kegiatan yang kelihatan negatif dilakukan oleh Gibran itu bukan mengurangi elektabilitasnya, tapi menaikkan elektabilitasnya menurut lembaga survei. Apapun yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran tidak berdampak pada penurunan elektabilitas, namun justru menaikkan elektabilitasnya karena memang publik selalu mengatakan itu sesuai survei ya Bang ya? Ya itu sebenarnya lagi kan surveinya mengatakan begitu. Justru kalau mungkin Gibran melakukan yang bagus-bagus, positif, mungkin elektabilitasnya malah tertahan. Dia semakin sering blunder, semakin sering nggak menghadiri debat, semakin diteriaki dinasti, elektabilitasnya makin naik, kata survei loh ya, bukan kata aku. Ya kan? Mungkin karena itulah ya Gibran malas datang debat, kalaupun datang debat dia blunder, ya kan, makin sering orang mengecam dia sebagai produk dinasti, ya makin menaikkan elektabilitasnya. Lagi-lagi itu menurut survei. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Ray, ini kan memang kemudian dibuat drama, tadi disampaikan hasil survei, blunder justru menaikkan elektabilitas pasangan nomor urut 2. Kata survei ya. Ya, kata survei. Menurut survei justru menaikkan angka elektabilitas. Ini kan debat sudah sebentar lagi ada 5 kali agenda debat. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Ray juga yang kemudian seharusnya ditampilkan pada publik, yang seharusnya ditunjukkan oleh seluruh pasangan calon pada publik dan yang harus ditonjolkan dalam debat nanti. Kira-kira yang harus dilakukan oleh pasangan ini apa saja, Bang? Kalau dua pasangan yang lain di luar pasangan 02, mereka benar-benar harus tampil dengan performa yang terbaik. Itu yang bisa menaikkan elektabilitas mereka gitu. Sementara untuk 02, sebaliknya mereka menampilkan performa yang tidak baik-baik saja. Karena kali lagi-lagi kalau menurut survei, makin sering mereka blunder, makin jarang datang debat, dan makin diteriakin dinasti, elektabilitas mereka makin naik. Nah, oleh karena itu ya disitulah yang perlu tampil all out itu ya 01, 03. Karena dengan cara begitu mereka mungkin bisa menaikkan elektabilitas. Kalau 02 itu, ini lagi-lagi ya survei ya, kalau dia blunder, dia jarang debat, dia diteriaki dinasti, elektabilitasnya malah naik kok gitu. Kalau bukan karena misalnya aturan undang-undang, boleh jadi debat-debat itu nggak perlu dihadiri oleh mereka. Karena itu cara mereka justru menaikkan elektabilitas ya. Kata survei lagi-lagi. Nah itu yang bisa kita sarankan. Jadi untuk 01 dan 03, tampillah all out. Muncullah dengan performa terbaik ya. Karena
beberapa kali debat di dalam tradisi pilkada dan juga tradisi pilpres kita, itu debat-debat itu dapat melahirkan elektabilitas kok gitu. Nah, kecuali untuk 02, kalau menurut survei, mereka sering blunder, sering juga ditegur Bawaslu, sering juga tidak menghadiri debat, dan diteriaki produk dinasti politik, elektabilitas mereka malah naik kok. Jadi dua pendekatan yang berbeda, yang satu positif, yang satu negatif gitu. Oke, justru bisa menjadi salah satu wadah untuk pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Artinya menurut survei tidak perlu kerja keras di pasangan nomor urut 2 dalam debat ini karena angka elektabilitasnya di survei selalu tinggi meskipun blunder terjadi, termasuk drama atau gimmick yang terjadi di debat juga bisa berpengaruh untuk pasangan 02, Bang Ray. Iya, justru kalau mereka memiliki blunder itu menaikkan elektabilitas. Gitu loh. Kalau kemarin kan asam sulfat, besok apa kek itu dibuat misalnya ya. Kalau survei mengatakan menaikkan elektabilitas, mungkin karena itulah dibuat drama-drama blunder ini gitu loh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Ray Rangkuti untuk kebersamaannya di program Kayaknya Mbak Dila pusing sendiri ya. Artinya kita sama-sama untuk kemudian bisa melihat bagaimana nantinya debat Capres dan Cawapres akan dihadirkan untuk melihat performa masing-masing kandidat, pasangan nomor urut 1, nomor 2, dan nomor urut 3. Apakah nanti pergerakan elektabilitas dari lembaga survei ini bisa dilihat atau mungkin angkanya masih tetap posisinya sama begitu ya Bang ya? Kita hanya tahu setelah nantinya debat terjadi. Kalau survei mengatakan naik kok. Baik, Bang Ray, sekali lagi terima kasih untuk bergabung bersama dengan saya. Selamat beraktivitas kembali, Bang Ray. Sama-sama. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus. Kali ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribunnews on Focus selanjutnya untuk obrolan-obrolan lain. Saya Nila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.